Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Sari Harahap, NPM 20140011, Prodi PGSD kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Merancang dan Mengembangkan Penilaian dalam Pembelajaran IPS SD. Oke, latar belakang. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan baik proses maupun hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Keberhasilan proses pembelajaran, tingkat kesulitan belajar peserta didik, menentukan tindak lanjut pembelajaran, laporan hasil belajar peserta didik, dan pertanggungjawaban atau accountability terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian proses pembelajaran IPS menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional atau instruk efek dan dampak pengiring atau nurturan efek dari pembelajaran. Hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang berupa angket observasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penilaian. Penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau menjelaskan untuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. Hal yang sama juga ditemukan oleh Sukardi tahun 2008 dalam FARA 2012 bahwa evaluasi atau penilaian merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan. Menurut Octavian di 2012 dalam FARA 2012, penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan, naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif berupa angka. Penilaian hasil belajar pada dasarnya berfokus pada bagaimana guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru harus mengetahui sejauh mana siswa telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan kompetensi dan kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Evaluasi, penilaian, dan pengukuran merupakan tiga istilah yang sering rancu untuk digunakan. Menurut Cangelosi dalam FARA 2012 dijelaskan bahwa yang pertama, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria judgement, atau tindakan dalam pembelajaran. Yang kedua,
penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Yang ketiga, tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Pengukuran atau measurement merupakan suatu yang keempat, pengukuran atau measurement merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud dengan pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penilaian. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian tersebut mempunyai berbagai tujuan, yaitu yang pertama, untuk memilih siswa yang diterima di sekolah tertentu. Kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas berikutnya. Untuk memilih yang ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. Yang keempat, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Dengan mengadakan penilaian, guru dapat melakukan diagnosis pada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, sehingga dapat diketahui sebab-sebab kelemahan dan cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, penilaian bersifat sebagai penempatan. Dalam menentukan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kelompok dapat dilakukan penilaian. Penilaian digunakan untuk menentukan posisi pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan acuan pembelajaran IPS. Yang pertama, dalam melaksanakan penilaian hasil belajar pada pembelajaran IPS, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama, valid atau sahih. Penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang diterapkan dalam standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua, objektif dan adil. Penilaian hasil belajar peserta didik tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ketiga, transparan terbuka. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengembalian keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, terpadu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang keenam, bermakna. Penilaian hasil belajar oleh pendidik hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, dan orang tua serta masyarakat. Yang ketujuh, sistematis. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, akuntabel.
Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang kesembilan, beracuan kriteria. Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, penilaiannya dalam melakukan penilaian, selain memperhatikan prinsip, juga harus memperhatikan acuan yang dipakai dalam penilaian. Berikut ini beberapa acuan penilaian dalam pembelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama, acuan norma. Yang kedua, acuan kriteria. Yang cuma 2 acuan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan teknik dalam penilaian pembelajaran IPS. Yang pertama, tes. Yang kedua, non-tes. Oke, cukup. Kesimpulannya di sini adalah penilaian sangat perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di SD untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Maka pemahaman mengenai penilaian pembelajaran yang mendalam bagi guru sangat penting di dalam kegiatan pembelajaran agar bukti-bukti yang dikumpulkan dalam kegiatan itu valid, sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat sesuai sasaran yang akan dituju. Oke, cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.